Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Ganjar Hardian kembali hadir di program Cakap-Cakap edisi Banjir Bencana Langganan Subang. Pemirsa, banjir yang melanda sebagian Kabupaten Karawang dan Subang baru saja surut. Seperti juga DKI Jakarta, persoalan banjir selalu menjadi bahasan di berbagai forum, baik formal maupun non-formal. Nyatanya, banjir tetap berlangsung. Banyak aspek yang menjadi penyebabnya, sehingga hingga saat ini belum ditemukan formula jitu untuk mencegah datangnya air bah. Selain Karawang, banjir juga melanda Subang, khususnya di jalur Pantura. Karena ini musibah yang terjadi hampir setiap tahun, warga di sana sudah tak lagi merasa kaget. Untuk membahas soal banjir Subang sekaligus mencari solusinya, di studio telah hadir Bapak Bambang dari DPRD Subang. Selamat malam, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Jajang, Ketua Taruna Siaga Banjir. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan juga Bapak Mubarok, salah satu aktivis Pantura. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Ya. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan Bapak Deden Hendriana, Kepala Dinas Sosial Subang, dan Pak Hermansyah, tokoh pemuda Pantura yang belakangan mempertanyakan keseriusan Pemkab dalam mencari solusi untuk menanggulangi banjir pada segmen berikutnya. Selamat malam, Bapak-Bapak. Halo. Bagaimana Pak perjalanan di Subang ke Purwakarta? Alhamdulillah lancar-lancar Bapak saja. lancar, Pak? Alhamdulillah, tapi memang jam-jam ini ya selesai Ya. ini pabrik, jadi agak terhambat juga gitu. Iya. Baik. Semoga bencana banjir yang menimpa tidak hanya di Subang, Pak ya, tapi di seluruh Indonesia segera membaik, Pak ya. Ya, amin. Ya, saya juga akan bertanya, Pak, terlebih dulu kepada Pak Jajang, Pak. Siap. Pak, saat pertama kali banjir terjadi di Kota Subang, langkah apa yang dilakukan oleh Tagana ketika itu, Pak? Pertama mungkin dari tanggal 6 hari Sabtu itu saya dari teman-teman punya informasi bahwa di Subang ada bencana longsor, Pak. Longsor di Kota Subang, tepatnya di Cimarta. Itu hal yang luar biasa dan langsung viral juga sampai ke kementerian, sampai nelpon ke saya, ada apa di Subang. Disangkanya seperti di Sumedang. Nah, setelah itu kita hari Minggunya tanggal 7 kita juga mendengar informasi dari masyarakat ada terjadinya bencana banjir yang di beberapa daerah yang tadinya jarang. Termasuk di Kota Subang, yaitu daerah Sukamelang, dari Belendung dan sekitarnya. Itu terjadi banjir yang luar biasa sampai 1,5 meter. Setelah itu disangkanya kan kita nggak tahu di Pantura aman-aman saja, karena perkembangan lihat dari debit air di Cipunagara masih aman. Melihat kejadian-kejadian seperti itu dari Subang, ada kiriman air yang ke Pantura sekitar hampir 9-10 jam terjadilah di Pantura. Nah, kami dari Tagana tidak diam, langsung mengirimkan personil kami di seluruh wilayah di Kabupaten Subang untuk langsung ke lokasi gitu. Oke, Pak. Kira-kira berapa, Pak, total kerugian yang ditanggung dan ada atau tidak korban jiwa, Pak? Kalau untuk kerugian mungkin itu hak dari BPBD, dari pemerintah daerah, kami tidak bisa mengeluarkan angka dari kerugian. Tapi sepengetahuan Bapak, ya mungkin di atas ratusan miliar lah ya, kalau melihat dari situasi yang kemarin mungkin di Pantura. Melihat dari kerugian dari para pembisnis dan dari kolam-kolam yang habis dan sawah-sawah yang juga siap panen habis juga. Ini tidak bisa kami prediksi. Nah, itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Pak. Ya, korban jiwa, Pak, bagaimana, Pak? Untuk korban jiwa akibat dari banjir itu tidak ada. Cuma dari para pengungsi yang tadi sakit dibawa ke pengungsian, nggak tahu terlambat atau tidak, itu ada yang meninggal di pengungsian. Ada juga yang anak-anak yang begitu ada banjir, dia main-main di kali, terbawa arus lah. Ada yang tenggelam, Pak ya? Betul, 3 hari baru ditemukan. Pak, seperti itu. Kira-kira sampai saat ini, Pak, berapa kepala keluarga yang mengungsi, Pak? Jumlah secara keseluruhannya, Pak? Kemarin itu kita mendata bukan lagi kepala keluarga, tapi mendata jiwa. Hampir 15.000 lebih yang mengungsi di berbagai titik. Yang kami data kemarin ada 10 titik yang ada di Kecamatan Pamanukan dan di kecamatan-kecamatan yang lain. Karena
hari itu yang terjadi bukan saja di Pamanukan, tapi menyeluruh yang ada di Kabupaten Subang sekitar 18 kecamatan yang terendam. Ini luar biasa, baru kali ini yang kami rasakan, kami dari relawan Tagana dari tahun 2006 sampai sekarang, baru kali inilah yang paling dahsyat sekali banjir yang ada di Pantura. Oke, terima kasih Pak Jajang, Ketua Tagana. Ya. Saya juga akan bertanya kepada Pak Bambang. Siap. Dari DPRD Subang. Pak, sama seperti yang saya tanyakan ke Pak Jajang, Pak ya, ketika bencana banjir pertama kali terjadi di Kota Subang, apa yang dilakukan lembaga legislatif, Pak, ketika itu? Baik, sebetulnya dari legislatif sudah mengawali ya dari beberapa program rencana pembangunan keterkaitan dengan bagaimana upaya pembangunan untuk bisa satu membuat waduk, Waduh. ya, dan kedua juga membuat embung-embung yang sehingga air itu bisa tertampung. Pak, mohon maaf, boleh Ya. dijelaskan Pak, embung-embung itu apa, Pak? Embung itu adalah penampung air ya Oke. yang membantu artinya bisa menampung air juga, tapi bentuknya seperti waduk juga. Kalau waduk itu udah sifatnya besar ya, seperti Waduk Jatiluhur. Alhamdulillah program pemerintah sebetulnya dari tahun 2012 itu juga sudah diarahkan ke provinsi karena anggarannya itu juga banyak dibantu oleh provinsi dan pusat. Jadi Kabupaten Subang ini siap intinya dengan 3 kabupaten ya, termasuk Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan juga Kabupaten Indramayu untuk bisa membangun waduk itu. Ya, Pak. Saat banjir terjadi, Pak ya, Ya. apakah berpengaruh terhadap agenda DPRD yang sudah disiapkan jauh-jauh hari mungkin? Sebetulnya sudah Ya. teragendakan ya, sudah teragendakan sesuai dengan RPJMD juga ya. Ya, Rencana berarti pembangunan. tidak mengganggu, Pak? Tidak Tidak mengganggu. mengganggu, Tidak, Pak, ya? tidak mengganggu. Oke. Nah, Pak, kan di Subang terjadi banjir, Pak ya? Betul. Nah, lokasi Bapak bagaimana, Pak? Tempat tinggal Bapak apakah terendam banjir juga? Kebetulan kalau kami tinggal di Kecamatan Pebuaran, Oke. Ya. ada artinya di penghujung kabupaten perbatasan antara Purwakarta dan Kerawang. Memang setiap tahun itu Kecamatan Pebuaran itu pasti akan air itu mengalir melalui kecamatan kami gitu. Iya. Tapi tidak semua desa yang ada di kami juga kena banjir. Cuma ada beberapa desa ya yang tahun ini desa Pringkasap ya memang Dusun Bugel itu luar biasa lah. Itu sebetulnya air mengalir ya, air mengalir, dan memang itu merugikan daripada terutama ini ya warga masyarakat yang tentunya dia itu punya sektor pertanian, sektor perikanan gitu kan. Nah, maka dari itu ya harapannya mudah-mudahan dengan adanya program tadi pemerintah artinya bisa betul-betul bisa mengantisipasi daripada banjir aliran itu. Ya. Pak Bambang, terima kasih. Ya. Tadi sudah memberikan tanggapan Iya. dari pertanyaan yang saya berikan. Ya. Kali ini saya juga akan bertanya kepada Bapak Mubarok, Ya. aktivis dari Pamanukan. Selamat malam, Bapak. Malam. Ya, Pak. Pak, saat banjir terjadi, Pak, berapa ketinggian air di sekitar rumah Bapak dan hari apa mulai dilanda banjir, Pak, di sekitar tempat tinggal Bapak atau di wilayah Bapak tinggal? Ya. Jadi sebetulnya begini ya, kami dari Laskar Garda Bangsa Indonesia Raya, tepatnya markas kami di Subang, Pak, di Subang Kota. Ya. Hanya kebetulan kan kita punya sahabat besar nih, Pak Haji Herman ya. Jadi Pak Haji Herman telepon saya pada malam Senin itu sangat butuh bantuan sekali. Kenapa? Karena memang kebetulan kita bidangnya di situ ya. Karena Laskar Garda Bangsa itu lebih mengedepankan kepada sosial. Jadi makanya ini mudah-mudahan tidak jadi ria ini ya gitu kan. Saya juga tidak mau sebetulnya terekspos dan lain sebagainya. Hanya kebetulan kan kemarin ketemu dipersingkat, Pak? ya ketemu wartawan aja. Nah, jadi ketemulah dengan Haji Herman, maka kami siapkan semuanya termasuk logistik dan lain sebagainya, dan kebetulan mobil kita juga 2 meter bisa gitu kan. Nah, maka kita masuklah ke sana. Yang pertama kita
masuk itu kampung yang benar-benar airnya deras, Pak. Itu hampir 1,5 meter, Pak, 2 meter. ya. Tadi Bapak ya kan ketika baru saja menjelaskan kan tentang penanggulangannya, Pak ya. Ya. Nah, Pak, apakah penanganan banjir yang dilakukan Pemda Subang sudah ideal atau malah belum sama sekali, Pak? Saya tidak akan memberikan penilaian, tapi yang pastinya fakta di lapangan ketika saya masuk ke wilayah terdampak itu belum tersentuh oleh siapapun. Belum tersentuh siapapun. Dari mana Bapak mendapatkan fakta itu, Pak? Faktanya ada di foto-foto itu, karena saya terjun langsung. Saya terjun langsung, jadi logistik yang saya bawa, ya, 1 truk itu saya bagikan pada hari itu habis, dan kita langsung ke masyarakat. Bahkan saya itu tadinya tidak akan sampai menginap segala macam gitu ya. Anggota saya yang menginap, saya pulang. Tapi begitu saya langsung melihat kondisi keadaan yang seperti itu, hati saya tergugah dan saya tidak akan pulang. Dan saya langsung bergerak terus, anak-anak saya bergerak sampai malam juga bergerak. Ya. Pak, apakah itu memang yang tadi Bapak katakan ketika Bapak terjun langsung ke lapangan, Pak ya, dan melihat keadaan masyarakat sekitar? Lantas ada atau tidaknya, Pak, masyarakat yang mengeluh? Misalnya katakan pemerintah kok bukan ada lagi, Pak, itu semuanya mengeluh. Coba Semuanya. bayangkan sama Bapak, Ya. saya dapat ketemu dengan orang sampai minum air hujan, Pak. Sebegitu. Ya, sekarang orang apapun, betul ya? Pak, Ya gitu kan? tolong di filter, Pak ya. Ya, gitu. Karena ini kan siaran di TV, Pak ya. Ya, secara jelek-jeleknya Ya. manusia pasti akan tergugah, Pak. Oke, Pak. Gitu kan. Baik. Pak, terus apakah peran lembaga legislatif ya atau DPRD terlihat saat banjir melanda, Pak? Bagaimana peranannya menurut Bapak? Apakah terlihat atau tidak, Pak? Kalau berbicara terlihat, kami sama sekali tidak melihat. Karena saya tidak bertemu dengan orang-orang legislatif. Oke. Hari pertama itu ya, hari Iya. kejadian itu. Karena kami kan 4 hari di sana ya. Satu pun Bapak tidak melihat. Ya setelah banjir reda ada yang lewat gitu kan, Oke, pakai oke. mobil kiriman itu dan lain sebagainya ada. Iya. Saya melihat, tapi kan kami lebih masuk kepada perkampungan, Pak. Perkampungan. Saya masuk langsung ke perkampungan, saya masuk langsung ke dalam. Bukan saya ngasih ke Saat posko. itu, Pak, saat itu diameter banjir ketika Bapak masuk ke perkampungan berapa meter, Pak? 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter. Saya segini, Pak. Iya. Itu Bagaimana, foto-fotonya. Pak, lingkungan di sekitar itu, apakah masyarakatnya ada yang masih tinggal di sana atau sudah mengungsi ke tempat-tempat yang tinggi, Pak? Itu orang-orang yang benar-benar terjebak, Pak. Terjebak. Masyarakat yang terjebak, keluar tidak bisa, Ya. tidak bisa ngungsi. Ya. Kalau yang mengungsi di Pak Haji Herman banyak, Pak. Oke. Ya, awalnya kan kita ke situ. Ya. Tentu ini kan menjadi hal yang sangat miris, Pak ya. Oh, sangat miris sekali, sangat Oke. miris sekali. Nah, saya mau minta tanggapan dari Siap. Pak Bambang, Pak. Siap. Tadi dikatakan saat pertama kali banjir terjadi di Kota Subang, katanya tidak ada yang terlihat dari anggota legislatif. Ini bagaimana, Pak? Baik. Secara sebetul- kacamata saya ya. Oke. Baik, kalau melihat seperti itu, berarti itu ya, artinya salah menurut saya. Sebetulnya kami dari DPRD, ketika berbicara banjir awal, Ya. kita mana mungkin artinya bisa dilihat oleh orang per orang ya. Macam Pak Mubarok tadi bilang, bukan berarti orang DPRD itu tidak ada. Ya kami juga ada di lapangan semua. Ya. Dalam arti bisa melihat langsung, karena orang itu saking banyaknya ingin menyelamatkan dirinya kan gitu. Jadi mana DPRD, mana masyarakat, mana warga, mana pejabat yang lainnya. Saya rasa yang jelas kami artinya kalau melihat kondisi di lapangan, semua pemerintahan dari awal itu apalagi yang berkepentingan itu sudah ada di lapangan. Tadi Tagana, kemudian juga rekan-rekan BNP BPBD, termasuk kami DPRD. Berarti benar-benar ada, Pak. Oh, ada lah. Jadi kita tidak ini ya, tidak. Kalau berbicara orang per orang, artinya sulit. Mana sih yang namanya si Anu kan tidak? Oke. Ini nggak Maaf, mungkin saya tahu. luruskan boleh, Pak? Ya, ya. Iya. Silakan, Ya, jadi Pak. gini,
Jadi saya lebih, makanya kan Bapak tadi nanya apakah ketemu dengan dewan atau dan lain sebagainya. Saya lebih fokus kepada masyarakat. Ya, Oke. Dan saya tidak ada kaitan dengan siapapun, apalagi saya harus ada berdekatan Jadi- dengan politik jadi praktis di- nggak ada. mohon- Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda program berikut. Siap. Pemirsa, kami akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti yang saya tadi katakan di opening, telah hadir bersama kami Bapak Deden Hendriana, Kepala Dinas Sosial Subang. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga dari tokoh Pemanukan, Bapak Hermansyah. Selamat malam Pak. Malam. Ya, baik. Kita melanjutkan diskusi kita yang Baik. sebelum jeda Pak ya. Tadi kan seperti dikatakan ada anggota dewan yang tidak terlihat. Nah, tadi ada yang mau diluruskan Pak? Oh iya. Kalau masalah anggota dewan ya yang hadir dari tanggal 8 Februari di Pamanukan ya memang belum hadir ya. Karena mereka juga ada kegiatan nggak tahu di rumah atau apa ya. Khususnya di Dapil 5 ya untuk Kecamatan Legon Kulon, Pamanukan, Pusaka dan Sukasari belum kelihatan. Iya. Betul. Ya karena saya tahu, saya juga berteman dengan Pak Haji Bangbang, karena dia dapilnya Pabuaran ya. Ya. Memang untuk dapil itu dibilang tadi dewan nggak ada ya memang sibuk dengan masing-masing di rumahnya. Seperti Daerah. itu. Bapak, mohon maaf Pak, Bapak bisa mengatakan seperti itu, datanya dari mana Pak? Ada, karena kita di lapangan. Boleh dijelaskan Pak? Jelas. Waktu pertama kejadian jebol jam 1 itu saya di lokasi. Di lokasi tempat terjadinya kita pemantauan di jembatan Cipunagara ya. Di situ air udah naik dari 704 udah nggak ketahan sampai 707 udah semuanya kebongkar mulai semua itu kan. Karena di situ juga ya kita dari tim Tagana apa yang tadi dibicarakan lagi sibuk di Subang Selatan dengan longsor apa. Kita masyarakat upaya di semua di musola, di masjid semua kita keluar untuk segera mengungsi. Itu kan. Termasuk saya di wilayah utara itu kan yang airnya sangat deras. Ya, yang tidak bisa dilalui dan tidak bisa dievakuasi oleh tim SAR apapun yang itu ketiga hari baru masuk. Oke Pak ya. Pak, ini saya akan bertanya juga ke Pak Bambang Pak. Siap. Ya. Pak, Ya. apakah DPRD Subang Ya. sudah melakukan kajian tentang penyebab banjir tahunan? Jika sudah, apa hasil kajiannya Pak? Baik. Alhamdulillah, sebetulnya kita, tadi saya bilang, dari tahun 2012, karena memang Kabupaten Subang ini artinya bisa dikatakan rawan banjir ya. Itu sudah ada kajian bagaimana upaya untuk tidak banjir kan gitu. Iya, iya. Makanya itu sudah kita rancang dengan pemerintah provinsi bahwa kita tadi sudah saya katakan bahwa kita harus bisa membuat waduk. Dan alhamdulillah saat ini tahun ini dan tahun kemarin sudah action ya, sudah berjalan. Artinya untuk pembebasan lahan dan mungkin ini menjadikan mega proyek besar sesuai dengan instruksi juga dari pemerintah pusat ya. Jadi jangan sampai banjir ini terus melanda di tiap tahun ya di Kabupaten Subang. Sudah ada kajiannya. Pak Dede, Ya. tadi baru saja Pak Bambang menyampaikan statementnya, boleh ditanggapi Pak? Ya, ya memang benar sekali masalah itu karena terus terang saya juga ikut di dalamnya Ya. apabila ada pertemuan-pertemuan seperti itu, baik diminta oleh DPRD maupun oleh eksekutif. Ya. Kita ada di dalamnya, kajian-kajian ini kan pada dasarnya ya seperti bagaimana ada penanggulangan, ada solusi untuk kedepannya. Ya, Pak. Gitu. Lalu Pak, ada atau tidaknya Pak anggaran untuk bencana ini Pak? Ya, saya berbicara dinas sosial ya. Iya, iya. Nah, karena memang
Sebenarnya kalau ke kita ada Pak, ada dari pemerintah, nah, tapi itu dalam konsumsi keadaan darurat. Jadi tidak murni, artinya darurat yang bagaimana cara mengatasi tentang kesosialan di kami. Iya. Karena bukan hanya logistik yang kita butuhkan, tetapi hal-hal lain juga harus kita tindak lanjuti untuk bagaimana penanggulangan tersebut. Nah Pak, dari DPRD sendiri bagaimana Pak? Apakah ada anggaran yang akan dialokasikan untuk bencana banjir? Jadi gini, kalau fungsi DPRD Ya. itu jelas kan ada 3 ya. Pertama menganggarkan, kedua fungsi pengawasan, dan ketiga membuat aturan. Justru kami di DPRD sudah memberikan sebuah anggaran kepada dinas-dinas yang dianggap menangani, membidangi. Oke. Ya. Boleh dijelaskan Pak bagaimana alur pengalokasiannya Pak? Yang jelas alur pengalokasiannya itu teknisnya ada di dinas. Ya. Kalau DPRD itu tidak sampai ke ranah sana. Oke. Jadi bagaimana DPRD itu untuk bisa memplot dengan tim anggaran untuk bisa memberikan anggaran kepada dinas yang berkompeten, gitu. Apakah sekarang sudah mulai bergulir atau sudah? Itu mau tidak mau karena kita ada bencana harus disalurkan. Nah, mulailah fungsi pengawasan kami kan Iya, gitu. Pak. Nah, Gitu. Pak Hermansyah, tadi Iya. kan baru saja dijelaskan oleh Pak Bambang Iya. dan juga Pak Dede ya tentang pengalokasian dana. Lalu bagaimana nih Pak? Apakah di masyarakat sudah mulai menikmati atau malah gimana gitu ada bantuannya itu? Iya. Tadi saya iniin dari Pak Bambang, 2012 sudah dirancang. Ya. Sedangkan kita 2014 itu kejadian yang dahsyat seperti ini. Ya. Udah 2012, 2014, 2016, 2020 yang kemarin baru kelewat ya. Tadi Pak Dewan sudah menganggarkan dengan ini rancangan ini itu sampai akhirnya kebendungan dengan anggaran pusat dengan sekian triliun. Yang saya harapkan dari masyarakat Pantura, karena saya warga Pantura yang tiap tahun merasakan, Iya. ya, tidak ada, cuman rancangan dan rancangan. Kemarin statement Pak Ridwan Kamil 2020 datang waktu terjadi banjir. Iya. Di media ada, termasuk JTV juga ada, saya bawa buktinya. Ini kejadian ini 2 kali, 3 kali dahsyatnya dari 2014 Pak. 2 kali. Dari 2014. Karena yang saya amati, Pak Gubernur Ridwan Kamil dan Bupati Subang Rohimat di statement di media, setelah banjir akan diperbaiki. Apakah ketika Bapak menyampaikan hal itu didukung dengan data yang Bapak Ada datanya ada. Oke. Statement pembicaraan direkam. Ada, makanya saya di medsos selalu berbicara, ini kemana? Sudah, banjirnya sudah nggak ada, sudahlah. Makanya yang sekarang per hari ini, banjir susulan, masyarakat sudah mulai mengungsi lagi. Apakah ini memang murni dari masyarakat atau tidak ditunggangi oleh siapapun Pak? Siapa saya? Ya. Saya asli orang situnya Pak. Oke. Kalau maaf, kalau mau berbicara nanggulangi masalah banjir, Ya. Pak, saya orang laut. Saya orang Pantura. Ya. Yang tadi Pak Bambang bilang mau bikin embung apa? Embung saya dulu udah siapan dari 2006 Pak di Pamanukan. Seluas 2 hektar. Oke. Tapi sekarang udah 2001 tidak pernah ditoel ataupun dilihat. Ya. Nah, ini saya harus mempertanyakan, makanya Dewan di DPRD perancangan harus temu warga yang tahu situasi daerah tersebut. Saya pengennya nggak usah embung, nggak usah bendungan, beresin itu jalur. Baik Pak. Oke. Ini Kita Pak. akan saya coba Pak bisa ditanggapi Pak dari yang Pak Bisa. Hermansyah sampaikan. Bisa. Baik, sebetulnya saya apresiasi lah sama Pak Haji Herman ya. Artinya apapun yang dibicarakan oleh anggap warga itu sah-sah saja Iya. menurut saya. Cuma tetap pemerintah itu lebih artinya betul-betul ingin membenahi. Ketika berbicara apalagi sekarang sudah terjadi lagi ulangan daripada tahun 2014. Sebetulnya bukan rancangan dan rancangan. Kita juga artinya namanya pemerintah
mengkondisikan, menyesuaikan anggaran yang diberikan. Karena kita ini tidak seperti kita minta sama ibu atau sama bapak. Tentunya progres yang sudah dibangun itu dirancang memang mau tidak mau harus sampai terjadi. Maka dari itu harapan kami ya, alhamdulillah bahwa tahun ini sudah action pemerintah untuk bisa membangun. Oke Bapak, ya. Saya juga ingin mendengar penjelasan dari Bapak Dede, bagaimana Pak terkait dari yang disampaikan oleh Pak Hermansyah, Pak Bambang. Ya kan masing-masing punya peran di situ. Pertama memang ke Pak Haji Herman saya apresiasi juga. Karena tanggung jawab masalah banjir ini bukan terfokus kepada pemerintah, tetap masyarakat, stakeholder yang lain ini perlu mendukung tentang penanggung-jawaban ini. Nah, berbicara tentang kedua narasumber ini, ya memang seperti itu. Kita bukan hanya di sini perencanaan sesaat. Kita jauh-jauh sebelumnya, karena di hal bencana ini ada 3 tahapan yang harus perlu kita perhatikan. Pertama, pra bencana, kedua tanggap darurat, dan ketiga pasca bencana. Itu yang harus kita kerjakan dan tindak lanjuti. Jadi kita tahu kemungkinan bencana ini mungkin ya dalam hal pemetaan ini kan kalau dibiarkan seperti ini mungkin tiap tahun atau tiap saat akan terjadi. Pasti terjadi. Nah makanya kita bagaimana planning dari pra bencana itu harus kita siapkan seluas itu dari mulai SDM, perangkat dan sebagainya. Oke, Pak, ini kan kalau kita lihat ya banjir di Subang setiap tahun mungkin Pak ya ada Pak ya. Setiap tahun. Nah ini disebabkan karena apa Pak? Mungkin saya mau mendengar masing-masing dari pendapat Bapak ini. Ya, silakan dari Bapak Bambang, Pak Bambang dulu Pak. Saya dulu. Ya, okay. Baik, terima kasih. Sebetulnya penyebabnya jelas bahwa ini juga sebuah kecerobohan. Kecerobohan dari siapa Pak? Dari warga masyarakat juga, dan termasuk ada beberapa yang tidak bertanggung jawab membangun sebuah bangunan yang artinya tidak seharusnya layak dibangun ya. Itu kan akan terjadi penyerapan air kurang kan tentunya itu. Itu diantaranya penyebabnya. Kedua, juga banyaknya kenakalan-kenakalan daripada orang itu sendiri. Seperti halnya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Yang Bapak maksud orang siapa Pak? Boleh dijelaskan? Artinya orang itu berarti yang ada di lingkungan yang harusnya. Pengusaha yang nambang. Ya, pengusaha yang nambang itu pun penyebab banjir juga ya. Kalau kita rinci orang per orang kan kita mana tahu kan gitu. Jadi artinya ulah orang itu sendiri yang artinya bisa menyebabkan sebuah kebanjiran. Barangkali itu. Ya, dari Bapak gimana Pak? Ya. Boleh dipersingkat Pak ya? Ya. Terjadinya banjir sekarang yang lebih dahsyat ini 2021 Februari ya. Karena di selatan berapa ratus hektar yang sekarang lagi dihancurkan, dibuat fasilitas jalan, serapan air dibuat-buat pila-pila ataupun di galian-galian C atau yang penambang-penambang. Itu peran serta dari DPRD. Tidak ada sampai sekarang pedulinya untuk memberhentikan atau karena di belakangnya ada takut ada yang di belakang gitu kan. Siapa itu Pak? Ya mereka lah, oknum-oknum lah. Oke. Betul. Dan kita untuk pembuangan sekarang itu kan di Pamanukan ini ada pelabuhan Patimban. Dari muara Sungai Cipunagara itu ke pelabuhan tempat bersandarnya kapal itu paling 1 kilo dari radius air ya. 1 kilo. Itu terhambat. Sedangkan di daerah situ juga pemerintah daerah yang harusnya muara itu dikeruk tidak. Makanya terhambatnya karena apa Pak? ya karena dulu kan kita kalau air dari Cipunagara besar itu lepas ke laut. Ya. Sekarang kan ada pelabuhan. Makanya penanggulangan apapun pemerintah Kabupaten Subang, legislatif ataupun dari dinas peka ya, peka ke daerah, turun ke bawah, lihat antisipasi. Memang program pemerintah pusat tidak bisa ditolak. Oke. Ini antisipasinya apa? Korban ini masyarakat.
yang merugikan petani, petambak, pembisnis, pabrik dengan ratusan miliar. Kemarin paling lama sampai 4 hari. Dan sekarang ditambah banjir susulan tidak bisa. Ini solusi-solusi yang belum bisa ditangani. Karena orang setempat tidak pernah didengar pendapatnya. Orang setempat tidak pernah didengar. Ya, Siapa iya. itu Pak maksudnya? Ya, misalnya kita yang tahu yang tahu lokasi. Iya. Ini yang barangkali harus disodet. Pembuangannya karena di depan ada Patimban, harus langkah-langkah ini terobosan. Yang tadi Pak Dewan bicara, Oke. ini anggaran daerah keterbatasan. Bapak, kita akan lanjutkan Iya. diskusi kita setelah Iya. jeda pariwara berikut. Nah, pemirsa, kami akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Pak, silakan. Tadi yang terjeda boleh Iya. diteruskan. Tadi saya melanjuti Pak Dewan yang mau bicara masalah anggaran. Banjir Pamanukan ini, Pantura, bukan melibatkan anggaran daerah. Pak Gubernur yang udah statement siap mendukung. Menteri dan sampai RI 2 turun. Ya. Karena banjir Pantura itu merugikan seluruh. Karena Pantura ini urat nadi titik Baik, oke. barang sampai 4 hari mobil tidak bisa menyeberang. Baik, oke. Gitu kan, seperti itu. Makanya bukan serta dari daerah cuma mengusulkan mendorong, Pak. Kalau anggaran daerah tidak cukup karena ini udah Iya. nilainya triliunan. Seperti itu. Jadi kita harus peran saya juga ke pimpinan rekan yang ada di DPR RI. Di saya juga udah mengusulkan. Udah dianggarkan untuk 2022 2 tek. Oke, Pak. Ya. Seperti itu. Ya, Pak. Pak Bambang, Baik. apakah wacana normalisasi sudah masuk ke ranah DPRD? Ya. Apa tanggapan Dewan, Pak? Baik. Alhamdulillah sebetulnya kita dari tahun ke tahun normalisasi itu artinya sudah terprogram ya, terprogram dalam arti terutama daerah-daerah kali yang rawan. Iya. Nah, maka dari itu hasil daripada laporan dinas terutama yang menyangkut pengairan dan PUPR itu kelihatannya sudah betul-betul artinya fokus ingin terus-menerus menormalisasikan kali-kali yang ada di Kabupaten Subang. Baik, Pak. Oke. Dan Pak Deden, Pak, ya. Jika normalisasi menjadi solusi atas banjir, Pak, apa kendalanya sehingga sampai saat ini normalisasi belum juga dilaksanakan? Ya. Ya, pada dasarnya begini. Memang itu salah satu upaya ya normalisasi. Tapi menurut analisa saya tidak hanya itu untuk penanggulangan banjir itu. Iya. Karena banyak faktor lah. Yang pertama mungkin dari segi manusia atau masyarakat, walaupun tidak semua, hanya salah satu atau kelompok masyarakat yang misalnya menghambat terhadap proses ngalirnya air. Karena di situ saya lihat di lapangan ya masih ada gitu masyarakat, di antaranya tidak semua membangun yang kira-kira menghambat terhadap itu. Nah, memang itu salah satu sih normalisasi. Tapi paling tidak bahwa bencana ini sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan seperti ini karena memang gara-gara ya manusianya, mungkin manusia ini banyak, apa bukan kelompok masyarakat saja termasuk pemerintah di sini ya perlu bagaimana perhatian ini harus serius. Ya. Harus serius untuk penanggulangan tersebut. Boleh ditanggapi, Pak, statement yang disampaikan oleh Pak Deden? Boleh. Saya juga ke Pak Kadis Dinas Sosial juga dalam menangani masalah bencana, dibikin posko, dapur umum gitu kan. Saya mohon bantuan dari pemerintah atau pusat ataupun daerah ataupun dari donatur yang datang ke posko, jangan mempersulit masyarakat meminta. Itu. Buat apa bantuan kumpul di gudang? Mempersulit bagaimana, Pak? Ya birokrasi harus ini, masyarakat datang lapar, harus ada surat dari RT, ada di lurah. Sedangkan kepala desa dengan kantornya aja udah 2 meter. Saya mohon seperti itu. Karena ini orang membantu dari luar.
donatur dari luar Subang juga ataupun dari masyarakat pengusaha Kabupaten Subang menitipkan karena untuk disalurkan. Baik, oke. Jangan sampai di gudang sampai sekarang ya, yang sekarang tertidur di bawah jembatan layang episode kedua ini banjir susulan, itu kasur matras yang dibawa oleh Pak RI 2, Pak Kiai, itu masih ada di gudang. Kenapa nggak disalurkan? Buat apa? Seperti itu. Ini dengan bukti, Pak, saya berbicara. Ya, baik, oke Pak. Apa yang seharusnya dilakukan Pemda agar banjir tak berulang Pak, dan tidak ada hal-hal seperti ini lagi? Ya, saya harap sekarang kerjasamanya jangan dilihat kita status sebagai masyarakat biasa Ya. yang punya potensi, yang tahu lokasi, tidak pernah ditanggapi atau tidak pernah diminta pendapat. Seperti apa nih Kali Cipunagara? Oke. Gitu kan? Ini perannya tidak karena dia mengandalkan dinas PU yang asal-asalan, asal gue senang dengan foto selfie cukup. Itu ya yang sekarang birokrasi yang hancur. Asal lapor dengan selfie apa di lapangan, termasuk Pak Dewan juga udah tahu, memang tahu, tapi dikubuli ya diam aja seperti Oke, itu. Nggak ya, boleh seperti baik. itu, Pak. Baik, Pak Ya. Hermansyah ya. Pak Lobang, silakan menanggapi statement yang disampaikan oleh Pak Hermansyah. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi buat tokoh masyarakat ya, yang sudah cukup pedas sebetulnya. Tapi toh pemerintah tidak bakal ibaratnya keluar dari rasa tanggung jawab. Ya. Tetap apapun yang namanya kita perlu membantu warga masyarakat, apalagi sekarang kita sudah terjadi bencana. Ini luar biasa kerjasama pemerintah menurut kami DPRD cukup, artinya menguatkan untuk bisa lebih baik ke depan. Ya. Itu aja, terima Oke, kasih. Pak, apakah DPRD sudah duduk bersama dengan lembaga eksekutif seperti Pemda, katakan seperti itu, untuk membahas rencana normalisasi? Apa hasil bahasannya, Pak? Sebetulnya kalau duduk bersama itu sebuah kewajiban yang harus tiap tahun itu harus bareng. Artinya walaupun mau ada bencana mau enggak. Nah, sekarang apalagi yang namanya kita sudah terjadi bencana, berarti mau tidak mau kita harus fokus. Oke. Ya. Nah, Boleh dijelaskan Pak hasil dari bahasannya? dari beberapa normalisasi, terutama kali-kali yang dianggap rawan, itu kan seperti kalau di daerah kami itu ada Kali Cilamaya, Kali Ciderewak, kemudian Cijengkol, kan gitu. Jadi sebetulnya mulai kali yang dianggap rawan itu sudah mulai terbangun. Iya. Baik. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Deden terkait statement yang disampaikan oleh Pak Bambang? Ya, memang terus terang betul sekali itu kita, karena tadi saya ulangi lagi Iya. bahwa hal seperti ini ya kita juga di Dinas Sosial ya selalu bagaimana mendiskusikan tentang ini. Nah, sehingga apa yang dilakukan memang sudah kita lakukan, tetapi hasilnya masih seperti terjadi banjir, ya itu Iya. mari kita lakukan kembali bagaimana banjir ini supaya tidak terulang kembali. Iya. Jadi harusnya dikerjakan. dikerjakan. Gitu. Ya. Artinya dari mulai perencanaan sampai kepada pelaksanaan lah. Jadi implementasinya memang betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Jerman. Ya sebenarnya kalau hanya selfie kami juga tidak hanya begitu. Setuju. Tetap ada actionnya walaupun belum maksimal gitu ya Pak. Pak, dibutuhkan biaya berapa Pak untuk merealisasikan normalisasi dan perbaikan tanggul Pak? Ya sebenarnya perkiraan ini kan bukan maaf ya kan, karena saya di Dinas Sosial, Ya. jadi saya tidak bisa mengutarakan harus berapa nominal yang kita keluarkan. Yang Bapak ketahui? Nggak bisa diketahui oleh Dinas Sosial tentang anggaran itu. Itu yang Karena tadi menyangkut yang saya lain. bilang tadi, ada kita anggaran itu udah untuk menanggulangi itu hampir triliunan, harus Iya. mulai orang pusat. Kalau perkiraan mah triliunan. Nggak bisa Baik, baik. dengan ini. Oke. Terus gini Pak ya, Pak Hermansyah Pak ya, Bapak meminta agar Pemkab mendesak Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Pak ya, agar menormalisasi sungai dan memperbaiki sejumlah tanggul. Betul. Jika itu direalisasikan Pak, apakah menjamin banjir tak akan terjadi? Ya,
Kalau yang tadi saya bilang Minimalis. gitu kan, ini normalisasi perbaikan tanggul dengan dulu pernah 2014 kita sama BBWS di Tanggul Ciistal, Ya. itu yang dulu itu dengan 12 miliar itu sampai sekarang alhamdulillah kuat. Air netes pun tidak dengan kejadian 2021. Ini dari arah selatan, dari mulai Bojong, Desa Bongas, Ransahir sampai Mulyasari, ini rawan. Karena apa, Pak? Itu dari mulai jembatan, kali itu udah paling ada kurang lebih 6 meter. Sedangkan pembuangan dari selatan, itu debit air per menitnya udah jutaan kubik. Itu kan jadi nggak mungkin. Makanya dilakukan penyodetan. Di situ kan ada masih tanah PU. Makanya saya usulkan kemarin di pusat ke Kementerian PUPR, langsung ke BBWS, Balai Besar Citarum, itu harus disodet. Kalau nggak disodet, termasuk pembuangan akhir, kita harus dibagi lagi. Tidak bisa ke Muara 1 Kali Cipunagara, itu harus kedua. Tinggal nyodet aja karena itu dulu bekas Kali Cipunagara juga karena ditutup. Baik. Gitu. Bapak-bapak sekalian, saya di closing ini ya ingin mendengar statement dari Pak Deden, Pak Hermansyah, dan Pak Bambang. 1 menit Pak ya, Ya. closing statement. Silahkan dimulai dari Pak Bambang. Baik, terima kasih. Jadi intinya kita harus bisa mengambil hikmah daripada kejadian yang hebat di Kabupaten Subang. Tentunya statement kami tetap akan terus kita upayakan untuk bisa meminimalisir persoalan-persoalan, apalagi kita menuntaskan persoalan-persoalan tentang banjir, dan tidak hanya banjir saja, termasuk kami juga di Kabupaten Subang, termasuk ada juga pegunungan ya, adanya longsor dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan artinya bahwa kita akan lebih fokus lagi dan bisa menangani apa yang sudah terjadi dan juga akan kita lakukan. Terima kasih. Iya. Pak Hermansyah bagaimana? Ya, kita mudah-mudahan saya 2021 ini yang terakhir ya, Iya. buat banjir, dan saya ke pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat harus cepat tangani. Kalau tidak, kita masyarakat juga tidak akan tinggal diam. Hampir 3 kecamatan yang dari 18 kecamatan yang paling terparah itu 3 kecamatan. Pusaka, Pamanukan, Legon Kulon, dan Sukasari. Karena di situ lumbung, padi, tambak, pengusaha ada semua. Termasuk pengusaha toko Pamanukan, dari nilai jual emas itu sekarang semua elektronik hancur semua. Kita akan bergerak gitu kan. Jangan ada statement nanti ini dari 2020 tidak diperbaiki, 2021 begitu dasarnya. Saya mohon kepada pemerintah daerah, jangan asal tidak sudah banjir diam. Ayo mari kita sama-sama dengan masyarakat bila perlu bergerak ke pusat. Karena ini harus penanganan dari pusat, Pak. Ya, baik. Seperti Pak itu. Hermansyah. Dan Pak Deden bagaimana Pak? Ya, insya Allah dinas sosial dalam hal ini bukan karena banjir saja, apapun ya peran kami dari berbagai kegiatan yang masyarakat terjadi misalnya bencana dan sebagainya, kami siap untuk melakukan aktivitas, kemudian melakukan berbagai upaya ke arah supaya betul-betul masyarakat ya lebih sejahtera gitu. Ya. Yang kedua, saya minta bahwa tanggung jawab masalah kegiatan masyarakat ini ya, saya fokuskan bukan hanya pemerintah saja, termasuk perlakuan, kemudian ya kehidupan masyarakat juga itu merupakan tanggung jawab masyarakat juga. Iya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Bambang, Iya. Pak Hermansyah, Pak Ya. Deden, dan juga Pak Mubarok, Pak Jajang yang telah hadir di studio Cipta TV di program Cakap-Cakap hari ini ya. Semoga kita segera pulih Pak ya. Amin. Di- Ya, amin. Ya, dan tetap kita meskipun berbeda pendapat Pak Ya. harus tetap Wajah. ya harus tetap Kita bersatu ya Pak ya. membangun. Semangat juga. Oke, Ya. semangat Pak. Pemirsa, demikian program Cakap-Cakap edisi hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker. Saya Ganjar Hardian beserta kerabat tugas yang
Bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.